Oke, selamat datang semuanya. Pernah nggak sih waktu lagi scroll YouTube tiba-tiba muncul video soal akhir zaman? Tahu kan? Yang judulnya heboh, thumbnailnya bikin penasaran, dan penontonnya jutaan. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih rahasia di baliknya. Jadi, gimana caranya bikin video kayak gitu bisa seviral itu? Apa resepnya? Nah, kita akan coba cari tahu jawabannya dengan ngintip dapur mereka. Dan ini semua bukan karangan loh, tapi berdasarkan sebuah riset akademis yang jujur aja keren banget. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama bintangnya. Ada sebuah fenomena nih, para pendakwah yang dijuluki Ustadz Akhir Zaman atau sering disingkat UAZ. Ya, seperti namanya, mereka ini spesialisnya emang konten-konten soal kiamat dan akhir zaman di YouTube. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar konten iseng ya. Jangkauannya itu luas banget loh, terutama di Indonesia. Jutaan orang nonton. Dan mau nggak mau, konten-konten ini ikut ngebentuk cara banyak orang melihat dunia. Semua dikaitin sama tanda-tanda akhir zaman. Nah, untuk ngebongkar fenomena ini, para peneliti punya satu istilah kunci. Sebuah konsep yang benar-benar ngejelasin pendekatan baru ini, di mana penafsiran agama sekarang lebih banyak terjadi di dunia digital. Konsep itu namanya tafsir virtual. Gampangnya gini, ini adalah cara menafsirkan kitab suci, tapi lewat kacamata media sosial. Jadi metodenya tuh seringkali melompati proses keilmuan yang biasanya ketat dan butuh waktu lama. Hasilnya, langsung jadi konten, disajikan di medsos. Jadilah semacam arena baru buat ajaran agama yang, ya bisa dibilang nyaris tanpa filter. Coba deh lihat bedanya. Kelihatan banget kan pergeseran fundamentalnya di sini? Di satu sisi, ada penafsiran tradisional yang butuh belajar bertahun-tahun, riset mendalam, pokoknya prosesnya panjang. Nah, di sisi lain, ada penafsiran virtual, instan, bisa diakses siapapun, kapanpun, cuma modal klik. Oke, jadi pertanyaannya gimana cara mereka bikin kontennya? Apa aja langkah-langkahnya? Nah, ini dia yang menarik. Para peneliti menemukan kalau ternyata ada semacam playbooknya. Semacam buku panduan tidak tertulis buat bikin konten tafsir virtual ini. Dan inilah 4 jurus utamanya. Pertama, mereka sering menerjemahkan teks secara literal, kadang tanpa lihat konteksnya. Kedua, informasinya dibingkai sedemikian rupa biar pas sama narasi akhir zaman yang mau dibangun. Ketiga, sumbernya seringkali sekunder, bukan dari kitab-kitab rujukan utama. Dan yang keempat, ini yang paling unik, mereka pakai bukti dari sumber-sumber yang sama sekali di luar tradisi keilmuan Islam. Dari 4 itu, yuk kita dalami yang terakhir, soal bukti eksternal. Karena ini benar-benar di luar dugaan. Disinilah kita bisa lihat gimana para kreator ini dengan lihainya nge-mix teks agama dengan percaya atau enggak, budaya pop, dan spekulasi modern. Sumber pertama, Hollywood. Yap, Anda nggak salah dengar. Film-film Hollywood ternyata jadi salah satu rujukannya. Jadi mereka pakai gambaran-gambaran dari film yang kita semua udah akrab buat ngejelasin figur-figur dalam narasi akhir zaman yang mungkin abstrak atau sulit dibayangin. Contohnya gimana? Riset ini nemuin referensi ke kekuatan super Hulk, misalnya buat nggambarin kekuatan sosok tertentu. Atau UFO dan pesawat alien dari film fiksi ilmiah. Bahkan, Dajjal pun digambarkan sebagai sosok yang mirip alien dan kendaraannya disamakan dengan piring terbang. Tujuannya, ya biar audiens modern lebih nyambung dan kebayang gitu loh. Oke, selain dari Hollywood, ada lagi sumber eksternal lainnya, numerologi atau ilmu otak-atik angka. Nah, di sini angka-angka dipakai buat membangun argumen. Kesannya jadi seolah-olah akhir zaman itu bukan cuma makin dekat, tapi tanggalnya bisa dihitung, bisa diprediksi. Contoh paling terkenalnya adalah perhitungan angka 1443. Jadi para penceramah ini mengklaim kalau jumlah kata dalam ayat-ayat tertentu di surat Al-Isra itu totalnya pas 1443. Angka ini langsung ditafsirkan sebagai prediksi. Tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi bakal jadi tahun kehancuran Israel. Wow, spesifik banget kan? Tapi benar gak sih hitungannya? Nah, para peneliti ini melakukan sesuatu yang brilian tapi simple. Mereka ngitung ulang sendiri jumlah katanya. Dan hasilnya? Ternyata meleset. Jumlahnya bukan 1443, tapi 1437 kata. Fakta ini nunjukin banget betapa spekulatifnya metode yang mereka pakai. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan cuma konten YouTube buat seru-seruan aja. Eits, tunggu dulu. Para peneliti ngelihat ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Mereka menghubungkan metode-metode ini dengan konsekuensi yang bisa jadi sangat serius di dunia nyata. Dan kekhawatiran terbesar mereka bisa kita lihat dari kutipan ini.
Intinya adalah, konten-konten yang kelihatannya sederhana dan sensasional ini bisa jadi semacam pintu gerbang, pintu masuk buat orang-orang terpapar narasi ekstremisme yang jauh lebih berbahaya. Bahkan, bisa dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk merekrut anggota baru di Indonesia. Ini udah nggak main-main lagi. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil? Poin utamanya ada beberapa. Pertama, kita lihat gimana media sosial melahirkan tipe otoritas keagamaan yang baru, yang beda dari yang tradisional. Kedua, penafsirannya jadi jauh lebih simpel, bahkan pakai sumber-sumber yang nggak biasa kayak film dan numerologi tadi. Dan yang paling penting, para peneliti ngasih peringatan keras. Cara-cara kayak gini bisa jadi lahan subur buat narasi ekstremis tumbuh. Jadi dari sekedar resep video viral, dampaknya bisa serius banget. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di zaman serba online ini, di mana keyakinan dan informasi campur aduk dan menyebar secepat kilat, pada akhirnya, siapa sih yang berhak menentukan mana yang benar dan mana yang salah? Ini pertanyaan besar yang kayaknya makin penting buat kita pikirin. Terima kasih sudah menyimak.